penting kan kita melihat ini kan eventnya bagaimana kawan-kawan anak-anak muda di KAI itu khususnya salurkan. Semoga pandemi ini cepat berhasil. Pandemi mau berhasil sih. Berhasil membagi stagnan. Musik metal, musik punk kayak tadi kan. Iya. Itu invasi ke Kayong tuh tahun berapa? Kita nggak usah ngomong Kayong dulu lah. Sekarang sampai sekarang hanya kalian yang pertama dan terakhir. Nah, kalau ngomongin event ya, waktu itu kan saya kan oke lah tergolong dalam kumpulan memang underground kan, dan memandang bagaimana sih istilahnya bakat-bakat kawan-kawan dapat berekspresi dalam tersalurkan itu dalam bentuk event kan. Oke lah waktu itu mungkin di alirannya agak beda. Nah, sekarang pun saya memandang untuk event-event maupun itu di musik pop atau yang lain pun juga di Kayong minim. Nah, Iya. jadi permasalahan itu bukan karena istilahnya bukan hanya dalam event underground ya. Iya. Berarti kan apa ya? Kita lebih ke event Pemda. Nah, kadang pun yang dia anggarkan bahasanya. Ke situ ya. Iya. Kita nggak bisa menutup mata loh. Kita Memang kenyataannya kayak gitu. Iya, kayak gitu, dan itu bertolak belakang sama apa yang kita buat kan artinya. Ya artinya masa kita harus bergerak sungguh Pemdanya dong. Ya itu kalian itu salah satu contoh yang kalian bergerak ya di skena kalian sendiri kan. Nah itu berhasil. Ya, jadi permasalahannya sampai sekarang orang-orang itu kemana sekarang? Sampai sekarang itu nggak ada keinginan tuh untuk bikin mengulang itu, misalnya kalian bikin Sukadana apa tadi? Bawah tanah bersatu. Bawah tanah bersatu jilid 2 kayak Bandung Underground ada 1, 2 sampai 5. Masih ada kan? Nah, seperti itu halnya, dan harus saya kadang harusnya kalian bisa seperti itu gitu kan. Harapannya sebenarnya sih kayak gitu. Ya mayoritas penggagas lah ya bahasanya. Penggagasnya Di mental dulu karena hampir rata-rata itu satu angkatan. Jadi pas kuliah tuh di luar semua. Jadi setelah itu tidak ada lagi di bawah generasinya. Kembali ke anak-anaknya lagi lah, anak-anaknya gitu Pak. Kalau kayak gitu nggak bisa dipaksain. Iya. Kita harus benar-benar dari kecintaan sih. Ya, kayak gitu. Karena musik itu senjata yang bisa menghidupkan orang, bisa mengkuat orang banyak kan. Karena dilihat sekarang musik itu ya kalau dilihat di Kayong, mereka tuh kalau Pemdanya nggak bikin musik ya kita nggak bisa gitu kan. Sedangkan itu kan salah besar kan. Iya kan? Mindsetnya Salah besar kalau kayak gitu. Kalau kita suka ya buat gitu kan. Loh dengan 3 juta kita bisa loh buat event seperti itu. Masa dengan keadaan sekarang dengan orang-orang yang mungkin banyak kita nggak bisa gitu. Ya, harusnya lebih bisa lagi. Ada kawan saya, ya notabene-nya saya salah juga dengan dia, istilahnya setelah apa yang pernah dibuat di kampung di daerah, dan waktu itu di kuliah juga sama saya dulu kan, kuliah di luar, dia pernah juga buat event yang seperti itu di luar daerah, di Pontianak, dan waktu itu pun malah dibilang Pontianak itu lagi kosong juga event-event kayak gitu. Oh artinya bukan jadi masalah di sini aja. Iya, pernah stuck juga di Pontianak tuh, gitu. Hanya dia juga bermain di sana, alhamdulillah dia kemarin cerita sharing-sharing juga, antusiasnya di luar ekspektasi juga gitu kan. Dari yang targetnya 200-300 lebih mudah. Sebenarnya kita tuh bisa buat lagi di Kayong ini bilang. Memang peluangnya ada, memang sebenarnya pun untuk masalah genre kita nggak gimana lah, kita sesuaikan lah gitu nanti kan. Yang penting kan kita melihat ini kan eventnya bagaimana kawan-kawan anak-anak muda di KAI itu khususnya salurkan, maupun itu di musik pop, musik apapun gitu. Genre lah. Gitu. Genre kan berkembang. Sebenarnya antusiasnya udah banyak, tinggal penggerak aja kan. Kita tuh udah punya tabungan, penggeraknya udah ada nih, tinggal maunya aja. Kita nyetok visi lagi, kita ngumpul lagi, kita buat lagi. Kita anggap ya agen reunian gitu kan. Maksud saya tadi bilang jadi apa sekarang, maksudnya dengan keadaan sekarang itu sebenarnya masih bisa loh melakukan lagi. Kan kita buat jilid jualnya kan. Itu bukan pandemi sekarang lah, selepas pandemi. Oke, itu. Kalau pandemi emang harapannya cepat terakhir. Iya sih. Semoga pandemi ini cepat berhasil. Pandemi mau berhasil sih. Berhasil membagi stagnan. Sampai kita di YouTube juga bener nih. Jadi ada cerita lucu dulu Pak. Jadi cerita lucunya ya,
waktu saya mempersiapkan kepanitiaan itu dari ya mungkin dari panitia bukan hanya dalam kumpulan saya istilahnya dalam kumpulan saya dari underground lah istilahnya di metal, tapi kawan-kawan di punk di luar di genre gitu kan istilahnya saya ajak dan saya buat untuk kepanitiaan itu buat aturan karena ya kita tahu lah masalah takutnya di event itu kan biasa kalau masalah alkohol lah gitu kan takutnya kayak gitu dan saya buat aturan itu bagaimana kawan-kawan bisa istilahnya barang ini bukan hanya saya yang pencetusnya, bukan hanya dari kami yang pencetusnya, tapi kita merasa gawai ini kita sama-sama gitu. Nah, kita harus menjaga barang ini gitu kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu kawan-kawan bisa nahan. Ya, itu yang saya salut dengan kawan-kawan gitu kan. Ya kita pun tahu lah bagaimana kumpulan-kumpulan anak-anak waktu itu gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri lah istilahnya kan gitu. Apalagi pas ada acaranya gawai kayak gini kan. Karena saya lihat pun dari event-event yang dulu pernah diadakan, memang permasalahan itu di masalah minum, terkadang kekontrolan kawan-kawan minum gitu kan, terkadang nggak mampu menguarainya, mampu mengkondisikan lah. Sebenarnya kalau mampu mengkondisikan ini oke kita sebenarnya, cuma kita menjaga kan. Musik metal, musik punk kayak tadi kan, itu invasi ke Kayong itu tahun berapa? Mereka udah mulai ada musik punk, musik ini. Siapa yang membawa? Apakah kalian sebagai agen of change ya, agen perubahan gitu? Makanya ada metal, ada punk itu sejarahnya gimana kan kayak bisa sampai ada tuh? Tiba-tiba ada gitu. Nggak mungkin juga tiba-tiba ada gitu. Pasti ada pembawanya kan? Betul. Pasti ada imigrannya. Nah itu kan masih ada imigrannya. Kalau kumpulan dulu, kalau ya kami menamai kami itu dulu terbentuk suatu kelompok itu Sukadana Underground. Dibentuk namanya Sukadana Underground lah, sebenarnya kan. Itu bawaan dari itu Bang Tino sendiri karena beliau juga mengekspor tentang metal itu di luar karena beliau juga pernah sekolah di luar gitu kan. Nah, ini membawa ilmu itu kumpulan di sini gitu kan. Nah, jadi kami ini yang istilahnya awalnya dulu masih dengar lagu yang agak kurang belum ngerti bagaimana scream apa yang luar biasa yang lebih dalam lah, yang death metal gitu kan. Yang masih rock biasa lah gitu kan. Nah, cobalah istilahnya mungkin ya diracun beliau lah pastinya jangan kayak gitu lah kan. Coba nih dengerin ada yang lebih gila lagi mainnya kan. Baju desain gitu kan. Nah, kan anak-anak metal kan identikan dengan kaos-kaus bandnya lah. Jadi saya Madang tuh. Nah, gitu kan. Karena dulu emang hype sih. Nah, t-shirt metal tuh memang luar biasa dulu kan. Tapi kalian mengalami nggak susahnya ngambil t-shirt dulu tuh? Wih, sangat ya. Memang bisa dibilang sangat lah. Jadi dulu aku sempat kayak orang karding. buat itu karena emang susah. Ya kan bajakannya susah banget. Kalau ada bajakannya itu pasti ludes. Pasti. Susah itu. Nah, apalagi akses juga dulu kan. Iya, dulu kan internet nggak sekarang. Nah, malah belum ada lah pastinya istilahnya. Hanya internet telepon. Iya. Hanya mereka kayaknya butuh dirangkul dan butuh ditemukan. Iya nggak? Kalau seandainya nih sekarang di tahun alhamdulillah pandemi selesai 2022. Kalau 2022 kalian bikin ini lagi, optimis nggak bakalan terlaksana? Peluang tuh besar. Kalau untuk nyatukan istilahnya ya terlepas kita dari tentang musik kita lah gitu kan. Kita ngomongin masalah event aja lah. Istilahnya eventnya lah. Karena istilahnya wadah itu kan di Kayong itu agak kurang gitu lah. Nah, jadi kalau memang kita ngadakan kayak gitu, saya rasa itu peluangnya besar. Karena apalagi sekarang kan kayak saya lihat media-media sosial kayak bingkai musik yang udah ada wadahnya. Karena kan ini kan barang ini kan perlu ditampilkan dalam bentuk acara yang bagaimana gitu, dalam bentuk event. Karena yang media sosial kan hanya istilahnya rekaman gitu kan. Gitu. Mungkin belajar kita melatih mental kawan-kawan bagaimana cara tampil gitu kan. Kita membuat mungkin ada pembentukan mana tahu di situ ada perkumpulan yang anak-anak muda yang luar biasa gitu kan. Saya rasa itu memungkinkan gitu kan. Karena memang ada niat juga kan kalau memang kita reunian bukan. Nah, itu dia maksudnya. Bukan hanya anak-anak underground gitu istilahnya. Kita anak musik lah. Nah, anak musik lah gitu lah. Lebih asik kan. Lebih asik gitu. Di situ lebih kita ngobrolnya lebih luas kan, sampai ke situ bisa bertukar pengalaman dan silaturahmi. Betul.